Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Adik Rayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 17 Juni 2026. Teman-teman, kita dalam posisi menjelang event penting ya, yaitu dari FOMC meeting sekaligus interest rate decision dari The Fed yang akan diadakan besok dini hari jam 1 pagi. Oke, ini ada interest rate decision, FOMC statement, FOMC economic projection, ini penting ya. Kemudian akan ada interest rate projection untuk second year, current year, dan juga volume. Terus juga ada data FOMC press conference seperti biasa. Jadi event ini akan ada besok dini hari pagi jam 1 waktu Indonesia Barat. So teman-teman wajib banget buat prepare. Nah, aku mau review news apa untuk kemarin ya. Kemarin kita ada BOJ, Bank of Japan, secara resmi menaikkan suku bunga dari 0,75% menjadi 1%. Ya. Ini memang tidak terlalu memberikan dampak di perdagangan kemarin karena market sudah mengantisipasinya beberapa hari sebelumnya. Tapi ini akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Japanese carry trade ini akan lebih sulit buat dilakukan oleh para investor karena mengingat suku bunga sudah dinaikkan, jadi otomatis beberapa bulan ke depan setelah ini diaplikasikan ya di perbankan, maka akan lebih banyak bunga yang dibebankan kepada nasabah yang minjam gitu. Sehingga ya ini bakalan menyebabkan liquidity-nya semakin seret buat market ke depannya. Sementara itu buat hari ini kita akan dapat beberapa rilis data, salah satunya adalah data CPI dan PPI inflation dari UK dan juga Uni Eropa. Datanya bakalan rilis jam 1 siang sampai dengan jam 4 siang sore ya nanti gitu. Hati-hati buat teman-teman, perdagangan mungkin akan sangat volatil. Belum lagi Presiden Trump akan speak juga ya di perdagangan nanti malam, itu jam setengah 9 malam. Data-data yang lain adalah pending home sales, kemudian business inventories, sama crude oil inventory dari Amerika Serikat. Mungkin sedikit tidaknya mempengaruhi harga dolar dan juga oil. Oke, itu event penting buat nanti ya. Teman-teman wajib buat perhatikan dan jangan overtrade. Oke, dilihat dari berita apa sih? Yang pertama adalah dari geopolitik. Amerika Serikat akan mengizinkan Iran segera memulai penjualan minyak dan bahan bakar berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Tentu saja ketentuan ini akan menyebabkan Selat Hormuz kembali dibuka. Amerika Serikat dan Iran gak akan berjaga lagi di sana sehingga perdagangan bisa lancar kembali seperti sedia kala. Ini akan memicu harga oil cenderung turun. Tapi keputusannya masih akan ada di tanggal 19 nanti. Atau sekitaran Kamis atau Jumat lah ya. Kalau waktu Eropa. Teman-teman bisa perhatikan. Kemudian ada saat ini market lagi fokus kemana sih saham SpaceX, termasuk tokenisasinya, ya yang mana telah mencapai kenaikan yang lumayan signifikan tinggi dan dilihat dari data ini dari apa nih Fauda ya atau Fanda yang merilis datanya. Dilihat dari bar di sini teman-teman, ini menunjukkan aktivitas investor retail berbanding dengan harga chart dari SpaceX itu sendiri yang terus mengalami kenaikan. Gitu. Artinya retail sekarang lagi happy-happynya ya trading di SpaceX. Saham IPO yang baru aja listing. Ini dia Bank of Japan resmi menaikkan suku bunga. Kemudian update juga datang dari Wintermute. Ya, Wintermute menilai kondisi saat ini ya headline-nya adalah pertama secara inflasi teman-teman CPI itu berada di poin 4,2, artinya inflasi cukup tinggi. Ya, dia melihat even kalau nanti di pidatonya Fed mungkin nggak terlalu yang straight hawkish gitu ya, tapi dia melihat ada potensi kenaikan suku bunga di masa depan gitu. Nah,
Outlook-nya dari Wintermute yaitu dia menilai bahwa kombinasi dari kondisi moneter dan geopolitik ya, ini masih akan membuka potensi buat aset digital, especially Bitcoin untuk kembali melanjutkan fase penurunannya. Ya, melanjutkan fase koreksinya sampai ke kisaran area 50 ribuan, gitu. Ini bakalan menarik ya buat kita perhatikan sama-sama, kapan Bitcoin akan benar-benar menuju area 50 ribuan kalau mengingat mereka punya outlook memang masih cenderung negatif terhadap Bitcoin. Oke, ini penting juga buat kita update yaitu terkait dengan liquidity ya teman-teman. Saat ini kalau kita melihat dari liquidation map-nya Bitcoin, liquidation map menunjukkan bahwa lumayan seimbang antara short and long position saat ini. Ya, lumayan seimbang. Ini bener-bener kayak mungkin 52 banding 48. Jadi tipis banget lah ya, tipis banget. Kalau dari saya sendiri sih melihat situasi yang seperti ini, idealnya memang Bitcoin kalau dibawa turun dulu, ini lumayan banyak bisa menghabisi long position, guys. Ya, jadi so interesting untuk melihat pergerakan Bitcoin mungkin lebih condong koreksi dikit ya. Saya nggak bilang ini crash atau dump untuk saat ini, tapi koreksi gitu ke beberapa level di bawah, ini akan menjadi sehat buat Bitcoin ke depannya. Sementara itu update dari ETF spot Bitcoin, sementara ini outflow masih terus berlanjut walaupun tidak terlalu signifikan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Data terbaru menunjukkan tanggal 15 kemarin outflow ada dari BlackRock, tapi cuma 64 juta US dollar, relatif kecil ya daripada sebelum-sebelumnya. Sementara itu dari kondisi ETH spot ETF ini cenderung ada inflow 22 juta US dollar. Agak anomali ya, Bitcoin-nya cenderung negatif tapi ETF dari Ethereum cenderung positif. Ya menurut saya sih ini impact daripada Bitcoin dominance yang kebetulan dalam pergerakan yang cenderung koreksi atau menurun. Gitu. Oh ya, sebelum kita lanjut charting, teman-teman di sini mau aku informasikan dulu, Toko Kripto adalah crypto exchange nomor 1 saat ini di Indonesia ya, yang mana memiliki fitur staking bagi teman-teman yang mungkin ada pegang beberapa altcoin saat ini, mungkin udah mulai akumulasi atau bahkan dari periode cycle sebelumnya masih di hold gitu ya, daripada dianggurin aja mending teman-teman staking ya. Di toko kripto fee-nya juga lumayan, bukan fee sih, tapi APR ya maksudnya, APR atau APY-nya lumayan, menjanjikan juga nih. Contohnya Ethereum bisa teman-teman dapetin APR sekitar 2%. Ya, jadi keuntungan return-nya itu bisa 2%. Kemudian Polkadot, BNB, Avax, Near Protocol, APT, Algo, dan juga kripto-kripto yang lain nih ada puluhan ya, puluhan sampai ratusan itu, sudah tersedia gitu. Jadi periodenya itu bisa antara 7 sampai 120 hari untuk mekanisme staking-nya. Jadi teman-teman bisa manfaatin fitur ini ya. Buat yang pengen pakai toko kripto juga bisa cek link di atas, atau bisa cek di kolom deskripsi atau juga bisa scan ya. Itu teman-teman bisa dapetin diskon fee sampai 30% kalau menggunakan kode referral aku. Oke, crypto exchange, lokal terbaik dari Indonesia yaitu Toko Kripto. Oke, kita akan lanjut masuk ke pembahasan technical chart dari Bitcoin. Ini aku hapus dulu. Oke, gimana kondisi Bitcoin saat ini? Kalau kita melihat dari progresnya overall masih oke, masih bagus, masih menarik secara pergerakan jangka pendek mungkin agak sedikit ada potensi untuk koreksi dulu teman-teman ya. Dilihat dari daily time frame ini kita udah mulai create candle merah walaupun sebenarnya belum ada bantingan signifikan. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau Bitcoin punya potensi untuk koreksi sehat terlebih dahulu. Nah, secara progres sebenarnya Bitcoin ini mengarah mengarah kepada
koreksi ke lower low di bawah sini, ya, lower low. Karena secara market structure-nya ini jatuhnya dia masih naik, ya, lower low, higher high, higher low lagi, naik lagi gitu ya. Nah, sorry guys, ini saya harus sedikit ganti, higher low maksudnya ya, bukan LL. Nah, jadi secara teknikal sih ini bullish, masih bullish dalam jangka pendek. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah Bitcoin ada opportunity buat dia testing dulu zona fair value gap di sekitaran 64.500 sampai dengan 65.400-an something. Jadi di sini ada fair value gap di bawah ya. Belum keuji sementara ini dan mungkin bisa Bitcoin-nya koreksi sehat dulu ke area tersebut. Ini tentu saja akan disupport nanti kalau harga dolarnya cenderung naik atau indeks dolarnya cenderung menguat, gitu. Jadi ada opportunity buat dia konsolidasi, cenderung koreksi ke level-level tersebut, ya. Bisa teman-teman perhatikan. By the way RSI-nya kita juga sudah berada di level yang jenuh ya, jenuh beli, so correction menurutku sangat normal di posisi saat ini. Sementara itu kalau kita melihat dari time frame 1 jam ya, Bitcoin belum ada tanda-tanda berbalik arah dari momentum koreksinya. Ya, sejauh ini kita masih melihat dia seperti ini. Probably lower low, lower high. Di sini dia create new lower low baru, ada sedikit rebound, lower high. Idealnya sih memang masih akan cenderung koreksi. Gitu. Saya melihatnya masih akan koreksi-koreksi tipis. Ya. Nah ini, terlepas di area ini nanti apakah dia bakalan bisa mempertahankan atau nanti di breakdown atau dijebol, teman-teman perlu banget untuk memperhatikan news pada dini hari besok. Oke. Area support kalau misalkan range target di 65 sampai dengan 48.500 ini dijebol, Bitcoin bisa mengarah ke 63.700. Ini adalah area previous higher low sebelumnya. Ya, jika Bitcoin bisa keep and holding di atas tersebut, maka opportunity dia untuk kembali menguat ini masih terbuka, teman-teman. Ya, masih besar kemungkinan dia untuk bisa rebound ke atas. Namun, kalau misalkan ini gagal dipertahankan, katakanlah Bitcoin drop di bawah 63.800. Berarti opportunity selanjutnya kita adalah bearish flag. Ya, ini by the way dia ada bearish flag, agak relief rally. Nah, kalau dia turun dari level ini, next targetnya bisa balik ke 59.400, even bisa sedikit di bawahnya lagi ke kisaran level 54 ribuan sampai 50 ribuan. Itu ada potensi nggak? Jawabannya masih ada potensi. Sementara untuk area resistance Bitcoin itu ada di range antara 67 lebih-lebih dikit ke 68, itu masih ada option. Ya, somehow jika dia nanti di sini cuma koreksi normal and then dia nge-pump lagi, nah itu bisa mengarahkan Bitcoin ke 68 ribuan something. Itu sih yang saya perhatikan buat saat ini. Kesimpulannya adalah weekly close kemarin kita lumayan bagus. Ya, daily close untuk hari ini rasanya perlu kita perhatikan karena Bitcoin mulai create candle merah setelah beberapa hari dia hijau. Teman-teman, ini mungkin langkah antisipasi adanya FOMC ya besok. Itu aja sih untuk saat ini ya. Tetap pantau market, menurut saya market akan lebih anomali lagi ke depannya. Oh iya, oil lagi turun-turunnya saat ini ya, oil turun. Jika misalkan kondisi ini bisa dimanfaatkan ya mestinya komoditi lain seperti gold bisa mendapatkan momentum untuk dia rebound agak sedikit lebih tinggi. Ya, mungkin kisaran target 4.400 ini bisa dicapai. Tapi gold juga hati-hati karena dia ada gap di sekitaran 4.200-an gitu. Oke deh, gitu aja untuk update kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyimak ya. Nanti sore aku nggak bisa aktif live karena ada kegiatan hari ini. Dan juga buat teman-teman yang pengen join di komunitas Telegram kita, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini.
Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih. See you guys.